Beberapa pekerjaan di dunia ini sangat berbahaya, sehingga para pekerjanya jarang sekali bisa menikmati masa pensiun dengan selamat. Risiko yang mereka hadapi bukan sekadar cedera ringan, melainkan ancaman nyawa yang mengintai setiap detik. Pekerjaan paling mematikan di dunia bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Mereka melibatkan isolasi, kegelapan, dan tekanan yang luar biasa. Jika Anda menganggap pekerjaan di kantor penuh tekanan, bayangkan menjadi seorang penjinak bom. Ini adalah salah satu profesi paling mematikan yang pernah ada. Berbeda dengan apa yang sering digambarkan dalam film aksi, menjinakkan bom sebenarnya jauh lebih sulit. Bom modern seringkali dipasang jebakan, yang berarti ada banyak mekanisme tersembunyi yang bisa memicu ledakan jika salah sentuh. Selain itu, adanya pengatur waktu memberikan tekanan psikologis yang luar biasa. Penjinak seringkali hanya memiliki waktu beberapa detik untuk mengambil keputusan hidup atau mati. Setiap kali mereka berangkat bertugas, para teknisi ini seolah sedang bermain roulette. Dampak kesehatan mentalnya sangat besar karena setiap panggilan tugas bisa menjadi momen terakhir mereka. Pelatihan mereka pun sangat berat, di mana mereka harus tetap tenang menghadapi ledakan terkontrol sambil mengenakan pakaian pelindung yang berat dan panas. Dengan gaji sekitar 168 juta rupiah per bulan, mereka mempertaruhkan segalanya demi keselamatan publik. Ini adalah pekerjaan yang nyata dan sangat langka. Untuk memproduksi antivenom, dibutuhkan racun dari ular berbisa. Karena risikonya yang sangat ekstrim, hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan ini. Sebagian besar pengambil bisa ular profesional telah kehilangan beberapa jari mereka akibat gigitan selama bertahun-tahun. Racun ular yang mereka tangani dapat membunuh seekor gajah dalam satu gigitan, dan bagi manusia, gigitan tersebut dapat menyebabkan kerusakan saraf dan organ permanen. Meskipun mereka memberikan layanan yang sangat penting bagi dunia medis, pengambil bisa ular biasanya hanya menghasilkan sekitar 84 juta rupiah per bulan. Pindah dari permukaan air ke bawah laut, kita menemukan profesi penyelam baling-baling kapal. Kapal militer dan kargo memiliki sistem penggerak berupa baling-baling raksasa yang ukurannya bisa melebihi bangunan bertingkat. Baling-baling ini dapat memiliki lebar hingga 12 meter dengan berat lebih dari 100 ton. Sangat menakutkan membayangkan seseorang harus menyelam ke bawah kapal dalam kegelapan, terkadang di perairan yang dipenuhi hiu, hanya untuk memeriksa atau memperbaiki kerusakan. Risiko utama yang paling mengerikan adalah jika baling-baling tiba-tiba mulai berputar. Satu putaran saja sudah cukup untuk mengakhiri hidup seorang penyelam. Terkadang, mereka harus memasuki celah yang sangat sempit di antara bilah baling-baling. Jika arus laut berubah mendadak, penyelam bisa terjebak di dalam tanpa jalan keluar, sementara pasokan oksigen habis dalam hitungan menit. Bahkan saat diam, baling-baling dapat menciptakan pusaran air yang menarik penyelam masuk ke bawah bilahnya. Bagian yang paling mengisolasi adalah fakta bahwa tidak ada yang bisa mendengar teriakan Anda di bawah sana. Sistem komunikasi di kedalaman seringkali tidak dapat diandalkan. Meski dibayar sekitar 504 juta rupiah per bulan, banyak yang mempertanyakan apakah imbalan tersebut sepadan dengan risiko yang harus dihadapi. Lautan adalah tempat yang sangat luas, terisolasi, dan seringkali menakutkan bagi siapapun yang melintasinya. Namun, bagi petugas keamanan kapal kargo, ancaman terbesar bukanlah badai atau ombak raksasa, melainkan manusia. Hal utama yang harus mereka khawatirkan adalah serangan bajak laut. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan bajak laut kuno dengan pedang, melainkan bajak laut modern yang terorganisir. Biasanya berasal dari wilayah Somalia dan Nigeria, kelompok bajak laut bersenjata ini memiliki misi untuk mengambil alih seluruh kapal, mencuri kargo berharga, dan menyandera awak kapal demi mendapatkan uang tebusan dalam jumlah besar. Tugas petugas keamanan adalah menghentikan serangan ini, namun realitanya jauh lebih sulit daripada sekadar teori. Petugas keamanan biasanya kalah jumlah secara signifikan. Bajak laut modern datang dengan tim yang terdiri dari 4 hingga 8 orang. Karena berada di tengah laut lepas, tidak ada bantuan militer dari negara manapun yang bisa datang dengan cepat. Jika sebuah kapal bajak laut terlihat di radar, petugas harus segera mengunci seluruh kapal dan memasang kawat berduri di sepanjang sisi kapal dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun kapal kargo sepanjang 305 meter terdengar tak terkalahkan,
ukurannya yang besar justru menjadi titik lemah. Terlalu banyak titik buta yang sulit dijaga, memungkinkan bajak laut untuk memanjat naik tanpa terdeteksi. Para penjaga ini harus bergulat dengan kurang tidur, paranoia, dan mabuk laut kronis. Mayoritas serangan terjadi di malam hari, yang berarti mereka harus mempertahankan kapal dalam kegelapan total tanpa pernah bisa tidur nyenyak. Dengan risiko nyawa yang hilang setiap tahunnya, pekerjaan ini menawarkan imbalan tinggi sekitar 504 juta rupiah per bulan. Bayangkan bekerja hanya 1 hari setiap 6 bulan, namun membawa pulang gaji sebesar 336 juta rupiah. Terdengar seperti pekerjaan impian, tetapi pikirkan lagi. Pekerjaan ini adalah tukang ganti bohlam lampu pada menara komunikasi setinggi 457 meter. Di ketinggian yang menembus awan tersebut, para pekerja mempertaruhkan nyawa mereka setiap kali mereka memanjat. Jatuh dari ketinggian ini selalu berakibat fatal, dan sayangnya, kecelakaan seperti itu benar-benar terjadi. Di puncak menara, mereka harus berhadapan langsung dengan angin kencang yang tak terduga, sambaran petir, es yang licin, hingga hujan lebat. Hembusan angin tiba-tiba dapat menyebabkan pekerja kehilangan pegangan atau keseimbangan dalam sekejap. Selain risiko jatuh, ancaman sengatan listrik selalu mengintai, karena antena memiliki tegangan yang sangat tinggi. Satu kesalahan kecil dalam menyentuh komponen dapat menghentikan detak jantung seketika. Terkadang, menara ini bahkan bisa terbakar, menjebak pekerja di puncaknya tanpa jalan keluar. Meskipun imbalannya sangat besar, pertanyaannya tetap sama. Apakah nyawa Anda sepadan dengan satu bohlam lampu? Laut adalah tempat yang menakutkan, dan nelayan komersial berada tepat di jantung bahaya tersebut. Tingkat kematian dalam pekerjaan ini tercatat 23 kali lebih tinggi dari rata-rata pekerjaan lainnya. Mereka harus bekerja di tengah badai besar dan perairan yang membeku. Gelombang raksasa dapat menenggelamkan kapal kapan saja, dan terjatuh ke laut adalah kejadian yang sangat umum. Banyak nelayan tidak mengenakan jaket pelampung karena alasan praktis saat bekerja, padahal suhu air yang membeku dapat menyebabkan hipotermia dalam hitungan menit. Selain itu, mesin berat seperti jaring ikan dan derek dapat menyeret nelayan ke bawah air. Dengan jam kerja yang ekstrim, sekitar 18 hingga 20 jam tanpa tidur, kelelahan menjadi pemicu utama kecelakaan fatal. Menghasilkan sekitar 118 juta rupiah per bulan, mereka sering bekerja di perairan internasional di mana bantuan medis atau penyelamatan hampir tidak mungkin dicapai tepat waktu. Menjadi pengawal presiden atau pemimpin dunia mungkin terlihat glamor, namun pada intinya, mereka dilatih untuk melangkah ke garis tembak. Mereka adalah perisai manusia yang harus siap menerima peluru demi melindungi atasan mereka. Dalam hitungan detik, situasi tenang bisa berubah menjadi baku tembak yang mematikan. Meskipun menggunakan kendaraan lapis baja dan teknologi canggih, kewaspadaan mereka tidak boleh kendor sedikit pun, lengah 1 detik saja bisa berakibat kematian. Agen rahasia di Amerika Serikat bisa menghasilkan 168 juta rupiah per bulan, namun mereka harus bekerja hingga 80 jam seminggu dalam kondisi tekanan mental yang luar biasa berat. Di sebagian besar belahan dunia, sopir bus adalah profesi yang stabil dan aman. Namun, tidak bagi mereka yang melintasi rute 1258 menuju Lima, Peru. Melewati pegunungan Andes, jalanan di sisi tebing ini sangat sempit tanpa adanya pagar pembatas. Lebar jalan hampir tidak cukup untuk satu bus, namun setiap hari sopir harus melaluinya di tengah ancaman tanah longsor dan batu jatuh. Kabut tebal dan ketiadaan lampu jalan membuat jarak pandang menjadi nol. Jika rem gagal berfungsi saat menuruni bukit, bencana tidak dapat dihindari. Tragisnya, bus biasanya penuh sesak dan bantuan darurat sangat jauh dari lokasi. Meski dijuluki jalan maut, para sopir ini hanya dibayar sangat kecil, yaitu 8,5 juta rupiah per bulan untuk kerja keras 16 jam sehari. Jika Anda menderita klaustrofobia, membayangkan pekerjaan ini saja sudah cukup mengerikan. Runtuhnya tambang adalah ancaman utama yang merenggut ratusan nyawa setiap tahun tanpa peringatan, mengubur pekerja hidup-hidup di bawah bertonton batu di mana penyelamatan seringkali dianggap mustahil. Selain risiko fisik, para penambang menghadapi pembunuh tak terlihat berupa gas beracun seperti metana dan karbon monoksida, yang dapat menyebabkan sesak napas atau ledakan dahsyat.
Lingkungan kerja yang sempit juga memaksa mereka menggunakan alat berat seperti bor dalam ruang terbatas yang sering memicu kecelakaan kerja. Dalam jangka panjang, mereka menderita penyakit paru-paru hitam akibat menghirup debu batubara selama bertahun-tahun. Secara mental, bekerja ratusan kilometer di bawah tanah tanpa sinar matahari menyebabkan tingkat kecemasan, depresi, dan PTSD yang tinggi. Bagian yang paling tragis adalah kompensasi yang mereka terima. Sebagian besar penambang ini berada di negara-negara miskin dan hanya menghasilkan sekitar Rp6.700.000 per bulan. Angka ini sangat tidak sebanding dengan risiko nyawa yang mereka pertaruhkan setiap hari. Jadi, lain kali Anda merasa jenuh atau mengeluh tentang pekerjaan Anda, luangkanlah waktu sejenak untuk memikirkan mereka yang harus bertaruh nyawa di tempat-tempat paling ekstrim di dunia. Operator derek mungkin terlihat aman karena mereka duduk di dalam kabin yang tertutup, namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Derek raksasa ini seringkali mengangkat beban lebih dari 100 ton, dan keruntuhan struktur derek terjadi jauh lebih sering daripada yang Anda duga. Satu gerakan tuas yang salah bisa berakibat fatal bagi operator maupun orang di bawahnya. Setiap tahun, banyak operator derek yang meninggal dunia akibat tersengat listrik. Hal ini terjadi karena lengan derek seringkali secara tidak sengaja menyentuh saluran listrik bertegangan tinggi yang memicu kebakaran atau sengatan listrik. Mereka juga dipaksa bekerja dalam cuaca buruk yang meningkatkan risiko jatuh saat menaiki atau menuruni derek. Dengan pendapatan sekitar Rp118 juta per bulan, pekerjaan ini jauh dari kata aman. Pekerja besi adalah sosok di balik megahnya gedung pencakar langit dan jembatan. Mereka bekerja ratusan kaki di atas tanah, berdiri di atas balok logam yang hanya selebar 11 cm tanpa pagar atau jaring pengaman. Kadang-kadang, bahkan tanpa tali pengaman, satu langkah salah berarti maut. Mereka menghadapi risiko tertabrak balok baja yang diayunkan oleh derek, serta harus mengelas di tengah cuaca ekstrim. Percikan api pengelasan dan risiko sengatan listrik adalah makanan sehari-hari. Dengan gaji sekitar Rp135 juta per bulan, pekerjaan ini benar-benar hanya untuk mereka yang memiliki nyali baja. Itulah deretan pekerjaan paling berbahaya di dunia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.